Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Prasetyo, SHMKN, dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek melalui sistem pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan unjuk kerja dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual merupakan mata kuliah wajib. Perkuliahan ini saya selenggarakan selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka serta 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Proses perkuliahan diselenggarakan secara tatap muka langsung di kelas dan perkuliahan didukung oleh media pada Unpri. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas melalui platform tersebut. Metode pembelajaran yang saya terapkan berbasis pada pendekatan delivery, interaction, dan juga assessment atau DIA. Pada delivery, saya menyampaikan materi melalui ceramah interaktif, presentasi visual, dan diskusi kontekstual. Pada interaction, terdapat interaksi antara saya dan mahasiswa, serta antar sesama mahasiswa dalam forum diskusi, studi kasus, dan presentasi kelompok. Pada tahap assessment, saya melakukan evaluasi melalui berbagai komponen penilaian, yaitu kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 35%, UAS 35%. Tugas yang diberikan terdiri atas tugas individu dan tugas kelompok yang bertujuan mengasah pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu aktual dalam hak kekayaan intelektual seperti pelanggaran merek, pembajakan hak cipta, dan sengketa paten. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, ruang lingkup, serta perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk memahami praktik penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia dan juga global. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yang pertama mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual secara komprehensif. Kedua, mampu menganalisis permasalahan hukum kekayaan intelektual dalam praktik. Ketiga, mampu memberikan solusi hukum berbasis pada regulasi dan studi kasus aktual. Lalu CPMK yang harus dicapai, yang pertama, menjelaskan ruang lingkup dan dasar hukum hak kekayaan intelektual. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis HKI dan mekanisme pendaftarannya. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran HKI berdasarkan ketentuan hukum positif. Yang keempat, menyusun dokumen sederhana terkait permohonan pendaftaran HKI. Sub CPMK, yang pertama membedakan antara hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta. Yang kedua, menganalisis sengketa merek dalam praktik peradilan. Yang ketiga, menjelaskan prosedur pendaftaran paten di Indonesia sebagai bagian dari asesmen pembelajaran. Saya juga mengajak mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan pelaku industri kreatif dan praktisi hukum HKI guna memperkuat pemahaman mereka terhadap tantangan nyata di lapangan. Demikian pernyataan saya dalam rangka penyusunan dokumen PDD UKT PT. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu asesor dan tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Arif Prasetyo. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut atau disingkat dengan HKI. Nah, dalam mempelajari HKI ini kita menggunakan 2 metode pembelajaran ya. Yang pertama tatap muka seperti ini, dan yang kedua melalui media e-learning atau di kampus kita biasa disebut dengan media Spada. Ya, jadi nanti apabila dalam penyampaian materi yang saya sampaikan masih kurang
jelas, itu nanti boleh dilihat materinya di Spada ya, seperti yang sudah biasa kalian lakukan. Oke, dalam sebelum kita mempelajari mata kuliah HKI, saya akan menyampaikan yang namanya RPS atau rancangan pembelajaran semester ya. Apa saja yang akan kalian lakukan selama 1 semester nantinya, nanti bakal saya jelaskan ya. Oke, di pertemuan pertama nantinya kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian nantinya mempelajari hak kekayaan intelektual ialah mahasiswa itu mampu memahami dan mengerti tentang pengantar hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian indikator pencapaian yang diharapkan ialah memahami pentingnya pengantar hak kekayaan intelektual. Kemudian bahan kajian di pertemuan pertama itu nanti akan dibahas tentang pengantar hak kekayaan intelektual, itu yang pertama. Yang kedua, hak kekayaan intelektual dalam dimensi internasional dan nasional. Kemudian yang ketiga, pengertian dan konsep perlindungan kekayaan intelektual beserta juga dengan teorinya. Kemudian yang keempat itu jenis hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian metode pembelajaran dan pengalaman belajar itu melalui pemberian materi, baik secara langsung tatap muka seperti yang kita lakukan saat ini maupun melalui e-learning atau kita biasa disebut media Spada. Kemudian untuk evaluasi dan penilaian itu kriterianya ada kelancaran komunikasi dan penguasaan materi ya. Jadi dalam setiap pengajaran itu diharapkan adanya interaksi baik dari dosennya maupun terhadap mahasiswanya. Agar apa? Agar tercipta suasana yang menarik. Oke. Kemudian untuk sumber belajar itu pastinya buku hak kekayaan intelektual. Ya, sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, mata kuliah HKI ini juga telah ada yang dipublikasi ya. Nanti bisa kalian lihat itu di Google Scholar ya. Nah, saya lanjut. Untuk di pertemuan kedua, itu nanti topik yang akan dibahas ialah tentang pengertian dasar hukum, ruang lingkup hak cipta, dan juga beserta konsep perlindungannya. Kemudian yang kedua, pengalihan hak cipta dan lisensi. Kemudian yang ketiga, jangka waktu perlindungan dari hak cipta. Yang keempat, pelanggaran hak cipta dan penegakan hukumnya. Kemudian di pertemuan ketiga nantinya kita akan membahas tentang hak merek, di mana hak merek itu terdapat beberapa pembahasan seperti pengertian merek, dasar hukumnya, perlindungannya bagaimana, kemudian jangka waktunya bagaimana, dan proses pengalihannya bagaimana. Itu di pertemuan ketiga. Nah, berikutnya di pertemuan keempat nantinya topik yang akan kita bahas tentang hak paten. Nah, di dalam hak paten begitu juga pembahasannya. Ada dasar hukumnya apa, perlindungannya bagaimana, jangka waktunya bagaimana, dan seterusnya ya. Kemudian di pertemuan kelima nantinya kita akan membahas tentang topik rahasia dagang ya. Rahasia dagang ini juga nantinya di dalamnya ada pengertian, ruang lingkup, proses pengalihannya, sampai dengan jangka waktunya berapa lama. Kemudian di pertemuan keenam nanti kita akan membahas topik terkait dengan desain industri. Ya, di dalam desain industri ini juga di dalamnya ada pengertiannya, dasar hukumnya, perlindungannya berapa lama, dan bisa dialihkan tidak ya. Kemudian di pertemuan ketujuh nanti kita akan membahas tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau biasa yang disingkat dengan DTLST. Di pertemuan ini juga nantinya kalian akan membahas terkait dengan pengertian, perlindungannya bagaimana, proses pengalihannya bagaimana, sampai sanksinya bagaimana kalau seandainya terjadi sengketa ya. Nah, berikutnya di pertemuan ke-8 itu nanti kalian akan melaksanakan ujian tengah semester
ya. Kemudian di pertemuan ke-9 nantinya kita akan membahas tentang varietas tanaman. Ya, di dalam varietas tanaman ini juga nantinya kita akan membahas tentang pengertian, ruang lingkupnya bagaimana, proses perlindungannya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, dan sanksi apa yang melekat di dalamnya. Oke. Kemudian yang pertemuan ke-10 nantinya kita akan membahas tentang indikasi geografis, ya. Nah, di dalam materi terkait dengan indikasi geografis ini juga nanti di dalamnya ada pengertian, objeknya bagaimana, kemudian proses pendaftarannya bagaimana, dan perlindungannya bagaimana. Ya, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut, lebih detail di pertemuan ke-10 ya. Kemudian di pertemuan ke-11 itu kita nantinya akan membahas tentang lisensi dan waralaba ya. Dalam membahas lisensi dan waralaba ini juga nantinya kita akan membahas tentang pengertiannya, perjanjiannya bagaimana, perbedaannya bagaimana, itu nanti bakal kita temukan di pertemuan ke-11. Oke. Di pertemuan ke-12 kita nantinya akan membahas tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Ya, di dalamnya itu nanti kita akan membahas tentang hubungan antara haki dan undang-undang anti monopoli bagaimana, kemudian penyalahgunaan haki itu bagaimana, peran hukum monopoli dalam perlindungan haki bagaimana, sampai kepada unsur pokok hukum dan anti monopolinya. Itu nanti bakal kita bahas di pertemuan ke-12. Nah, di pertemuan ke-13 nantinya kita akan membahas tentang perlindungan haki melalui jaringan internet. Ya, ini juga nantinya di dalamnya kita akan membedah atau berdiskusi terkait dengan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi, ya, solusinya bagaimana. Itu nanti bakal kita bahas di pertemuan ke-13. Nah, kemudian yang ke-14 itu nanti topiknya tentang neighboring rights. Nah, di dalamnya juga sama. Nanti kita akan membahas pengertiannya bagaimana, terminologinya bagaimana, sampai dengan hak-hak apa saja yang melekat di dalamnya. Kemudian di pertemuan ke-15 kita nantinya akan membahas tentang proses penegakan HKI di Indonesia itu bagaimana. Ya, itu nantinya di dalamnya kita akan melihat bagaimana proses penegakannya, termasuk juga eksistensinya bagaimana. Ya, dan yang terakhir di pertemuan ke-16 nantinya kalian akan mengikuti yang namanya UAS. Oke, jadi berdasarkan RPS yang telah saya sampaikan, itulah gambaran apa saja yang bakal kita pelajari dalam mempelajari hukum kekayaan intelektual. Ya. Kemudian untuk gambaran umum, haki itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau yang membuat suatu karya cipta. Ya, jadi haki itu mempunyai peran sebagai pelindung bagi siapa saja yang bisa menghasilkan karya. Ya, karena kenapa? Kalau tidak dilindungi, ya ada nanti yang semangat untuk berkarya. Jadi peran haki hadir itu untuk melindungi sekaligus memberikan hak eksklusif kepada para pencipta. Ya, kemudian juga dalam sejarahnya, sejarah singkat haki itu sudah sangat lama di dunia ini. Ya, sejarah singkat haki itu dimulai dari abad ke-15, di mana di kota Venezia, Italia. Ya, pernah dengar kota Venezia? Kalau yang laki-laki saya yakin dan percaya itu tidak asing nama kota Venezia, apalagi yang fans bola, fans timnas. Itu kapten timnas kita berasal dari sana, klubnya. Ya, jadi kalau untuk masyarakat Indonesia khususnya yang fans sama bola, kota Venezia itu sudah tidak asing lagi didengar. Ya, dari sanalah
haki itu pertama kali lahir di abad ke-15. Nah, kemudian setelah abad ke-15 terus berlangsung 16, 17, 18, terus berkembang sampai ke seluruh benua yang ada di dunia ini. Puncaknya ialah haki mulai masuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, setelah merdeka, haki masuk ke Indonesia. Oke, dari sekian yang tadi telah saya paparkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, saya berikan kesempatan. Ya, silakan sebutkan nama dan NIM-nya dan pertanyaannya juga. Silakan. Maka nama saya Johanis, NIM 2433056111. Saya ingin bertanya, Pak, berapa lama jangka waktu perlindungan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, untuk jangka waktu perlindungan merek itu berlaku selama 10 tahun sejak didaftarkan. Ya. Setelah 10 tahun bisa diperpanjang tidak? Jawabannya adalah bisa. Begitu seterusnya sampai selama-lamanya. Itu khusus untuk hak merek. Daftarnya kemana? Ke Kementerian Hukum dan HAM, bidang kekayaan intelektual, atau bisa langsung ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang ada di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu jawabannya ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Dipersilakan. Ya, silakan. Berdiri, sebutkan nama, NIM, beserta juga pertanyaannya ya. Saya Melvin Bulan. Pertanyaannya Pak, berapa lama jangka waktu perlindungan paten? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ya. Berapa lama jangka waktu perlindungan dari hak paten? Hak paten itu mempunyai masa perlindungan selama 20 tahun sejak didaftarkan. Apakah bisa diperpanjang? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi setelah tidak bisa diperpanjang, menjadi milik siapa hak paten itu? Menjadi milik umum dan siapa saja boleh memakainya. Ya, jadi berbeda dengan hak merek tadi. Kalau hak merek tadi jangka waktunya 10 tahun, bisa diperpanjang seumur hidup. Sementara hak paten jangka waktunya itu 20 tahun sejak didaftarkan. Setelah itu tidak bisa diperpanjang lagi dan otomatis menjadi milik publik atau milik umum. Demikian. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Berdiri, sebutkan nama, NIM, beserta pertanyaannya ya. Saya Sandri Sofi, pertanyaan saya Pak, mau nanya bagaimana jangka waktu dari... Oke, baik, pertanyaan yang bagus, silakan duduk kembali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari terkait berapa lama jangka waktu hak cipta ya. Hak cipta mempunyai jangka waktu selama 50 sampai 70 tahun sejak didaftarkan ya. Sangat berbeda dengan hak merek maupun hak paten yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi cukup lama jangka waktu dari hak cipta ya, 50 sampai 70 tahun. Nah, setelah itu apakah bisa diperpanjang? Jawabannya tidak. Ya, tidak bisa diperpanjang. Apabila selama rentang 50 sampai 70 tahun itu tidak bisa diperpanjang, maka otomatis menjadi milik siapa? Milik umum. Sama seperti hak paten tadi, namun perbedaannya jangka waktunya lebih lama. Ya, hak cipta itu contohnya ialah lagu. Ya, lagu yang mungkin sering kalian dengar. Lagu itu kalau penciptanya itu mendaftarkan ke haki, itu jangka waktu yang bisa dia miliki dan dibayarkan royaltinya selama 50 sampai dengan 70 tahun. Oke, baik, sekian pemaparan saya terkait mata kuliah hak kekayaan intelektual pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan harapan saya kalian bisa memahami dan terus belajar agar
hak kekayaan intelektual ini bisa bermanfaat buat kalian nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.